Yana bersama tim Anomali. Terima kasih. Langsung saja, apa yang bisa kami bantu atau apa yang ingin Kak Ninin ceritakan? Iya, dari mulai mana ya? Mungkin tanya langsung ya. Ada apakah di sekitar saya? Oke, aku coba. Tapi yang kalau boleh tanya, apa yang membuat Kak Ninin pengen di sekitarnya? Apakah maksudnya motivasinya apa kalau boleh tanya? Gini, oke, kalau ngomong masalah halu mungkin halu ya, tapi em, dulu waktu anak saya masih kecil, tapi sebelum itu memang sering ditemui 3 entitas. Itu kan 3 entitas itu mereka memperkenalkan dirinya, yang ketuanya itu namanya Kit, yang kedua itu Erwin, yang ketiga Doni. Ini nama manusianya ya. Mereka pernah bilang gini, mereka berasal dari planet dengan 12 matahari. Itu sih. Terus entah ada apa dengan planet itu, si Kitnya itu sempat menghilang. Nah, tapi maksudku si Erwin pertama kali ibaratnya perawanin visionnya Kak Ninin itu, dia bentuk orang gitu, lagi sadar, lagi makan. Iya. Lagi apa? Lagi santai makan malam atau? Banyak sih kejadian begitu. Kayak awalnya nggak nyadar kalau itu, tapi setelah lama gitu baru nyadar. Terus pernah juga waktu di Inggris itu, sorry ya ini ceritanya lompat-lompat soalnya Nggak apa-apa. banyak sekali yang baru nyadar, oh ternyata itu mereka gitu. Jadi waktu aku masih di Inggris juga, si mereka ini bilang kalau pernah bawa aku ke Malang, ke tempat biasa kita makan cuman sambelan penyet tempe itu. Nah, memori aku hilang, tapi ada suatu rasa yang melekat tentang hal itu. Nah, mereka kasih taunya melalui telepon, tapi orangnya ini menyerupai teman aku dulu. Si Erwin itu? Nah, ini nggak tahu siapanya. Pokoknya bertiga itu pernah ngajak gitu loh, pernah ngajak ke Malang gitu. Tapi waktu saat posisi aku di Inggris, mereka ngajak ke Malang, terus kasih tahu bahwa kita barusan dari Malang makan penyetan tempe yang khas. Memoriku hilang. Padahal posisi di Inggris. Terus cuman memori untuk teleport atau apapun itu hilang. Cuman ada rasa yang tertinggal, rasa dari tempe penyet tadi gitu loh. Ada daun jeruknya, ada ininya. Itu ada, padahal nggak tahu proses kesananya gimana gitu, nggak ngerti. Nah, maksudnya ini mereka ini apa atau bagaimana, mereka positif atau gimana gitu. Tadi aku sempat merasakan salah satu dari mereka sih energinya. Aku nggak tahu mereka kubu kiri atau kanan ya, tetapi mereka kayak defensif, bukan ofensif. Mereka defensif, kayak nggak mau ketahuan dan nggak mau aku otak-otik Kak Ninin, tapi hilang lagi energinya sebentar. Oke, dari nama Kak Ninin ya, aku cek database, aku nggak dapat apa-apa sih, nggak ada yang ibaratnya kayak iblis atau jin atau apa, enggak. Dan jadi gue coba sekarang, Jesslyn sama Aileen, kalian dapat apa nggak? Dari nama flat. Nama flat. Aku juga dapatnya flat. Kayak udah benang lama yang udah terputus gitu. Kalau sekarang Aileen, coba Aileen, Jesslyn. Dari awal Kak Ninin masuk sini sih aku berasa ini Kak Ninin kenapa sebenarnya bukan energi negatif sih, cuman aku berasa agak ke-expose gaib ya. Iya, itu betul. Beberapa ada yang kurang positif. Betul.
berasanya kayak pelaku tapi bukan dukun, gimana ya. Terus pas diterusin, oh Kak Ninin kayaknya bisa memang peka, yang aku sadar. Jadi it Tapi happen, sekarang mungkin aku nggak tahu sih timelinenya kapan, maksudnya yang dulu, tapi sekarang sih aku belum melihat lagi ya. Coba kalian, iya sekarang sih aku belum melihat sosok atau connect. sebenarnya yang aku rasain sih ketika nama Kit disebut, Doni disebut, Erwin disebut, mereka tuh kayak seakan-akan memang pernah hadir di hidupnya Kak Ninin. Ninin, tapi mereka tuh kayak udah long time ago udah memutuskan benangnya gitu. Either Kak Ninin yang memutuskan benangnya atau mereka yang mutusin benangnya. Berasanya kayak udah nggak hadir, memang sekarang udah nggak pernah bertemu lagi ya. Cuma Yes. tinggal satu yang aku berasa kuat, nggak tahu yang mana. Satu doang. Entah ini jejak yang biru ya. Oh, Sebentar, mungkin aku bisa salah, bentar. Ini siapa nih yang masih kuat nih? Ini siapa sih? Ini apa sih? Bukan siapa? Ini apa? Kami juga bingung, bentar. iya. Nggak berasa mereka human sih, mereka bukan Iya, human. Bukan. Aneh. Kayaknya alien bener deh. Iya. Soalnya aku minta maaf ya. Ketika aku mohon pada Tuhan Yang Maha Kuasa, ada berbagai reaksi kan Ninin. Kalau kubu kiri biasanya tuh langsung defensif dan ofensif dan ngancem. 3 tuh, defensif, ofensif, threat, ngancem. Kalau kubu kanan nggak usah mikir, biasanya langsung berasa tidak nunduk atau kita tahu sesama bekerja untuk Tuhan semesta gitu kan. Nah yang ini dia defensif, tetapi dia bilang langsung aku alien, aku rasa alien gitu. Dia agak ketekan sama energiku, tapi apakah dia nyamar aku nggak tahu. Bentar ya, Yes. sekali lagi. Ini yang warna biru nih. Biru benar, yang biru aku ngerasa masih kuat banget. Kit itu. Iya, alien. Yang biru siapa Kaninen? Dan bukan jin ya, aku nggak Bukan merasa jin. itu jin sih. Jadi kalau yang paling kuat sih rasanya yang Kit yang warna biru. Ya nggak tahu yang biru Kit. Iya. Dibilang sudah jangan di gitu lagi, jangan ditembak lagi katanya. Kayaknya nggak ada di dunia sini sih. Nggak ada di dunia sini Kak Ninin. Enggak. Memang enggak. Sampai sekarang Kak Ninin masih kontak sama mereka nggak? Nggak tahu. Terus terang kayaknya nggak. Kadang saat mereka mengizinkan untuk aku ketahui, mereka pasti kasih itu. Tapi kalau enggak pun nggak bakal tahu juga. Jadi untuk saat ini sih enggak, memang. Tapi apa mereka ini ada hubungan dengan waktu saya mimpi sebelum punya anak nih? Mimpi ada 4 phoenix, 3 itu merah, yang keempat itu hitam. Nah, yang hitam itu jatuh di depan aku, terus dia berubah jadi wajah anakku yang sekarang itu waktu dia masih kecil dulu. Apa itu ada hubungan dengan itu atau? Kami boleh minta foto anak? Iya, boleh minta foto anak. Karena energi kakak ya, mereka takut sih. Sudah stop katanya. Bukan takut mereka akan dimusnahkan, tapi takut itu ngerembet kemana-mana kayak nanti pecah semua. Begitu ya, Mungkin lebih ke arah kayak berantakan semua. iya berantakan gitu di sistem mereka. Berarti sih sekarang mereka sih ada di dimensi, bukan dimensi lain sih. Terus kakak nanya kan, itu energi apa? Itu energi, ini tuh energi Tuhan. Bukan goib sih. Maksudnya bukan kayak jin. Boleh dikirim ke ini nggak, Telegram nggak ini? Oh iya, sebentar ya.
Planet Planet. dengan 12 matahari. Pantesan tadi aku lihat Iya. dia tuh sebenarnya udah mau rusak kehidupan itu planetnya. Iya. Dia yakin ya. Dia sebenarnya ras alien yang kayaknya sudah menunggu masa kepunahan rasnya. Dan dia mungkin dia kayak ini nggak sih, teleportasi terus pengen cari planet yang bisa buat ditinggalin nggak sih harusnya. Tapi mungkin dia nggak sengaja ketemu sama Mirin dan mencoba untuk berinteraksi. Kit, mengapa kamu planetnya seperti itu? Oh, ini sebenarnya ras alien yang cukup aware akan istilahnya spirituality. Memang kan? Dia bilang kayak memang kalau di dunia kan ada istilah kiamat misalnya. Dia bilang ras mereka sudah tahu waktunya mereka sebagai entitas semesta sudah berakhir. Tapi anyway dia udah nggak ituin Kak Ninin lagi sih, Kit itu. Nah, foto anak boleh lihat? Itu sudah saya kirim. Terima kasih. Kami lihat dulu ya. Sebentar ya, Kak Ya, Ninin. silakan. Memang waktumu berapa lama lagi sih, Kit? Tidak tahu, tetapi tidak lama. Iya. Memang. Juga. Jadi ini ras alien yang sebenarnya sudah tinggal menunggu masa berakhirnya sesuai kehendak Tuhan. Dia ini dulunya rasnya Kid. Iya benar, si Starship dia. Anomali jujur ya belum pernah ngadepin kasus seperti ini loh, Kak Ninin. Iya. Tapi Kit itu bilang dulu temen rasnya mereka. Iya. Iya. Si Kit ngomong sambil agak nangis gitu. Kayaknya kenapa bisa berpisah? Dia yang memilih. Aku mau tanya, si siapa Kid atau teman-teman yang lain, si merah dan si kuning itu pernah minta tolong sama anaknya Kamilin nggak? Dalam hal apa ya? Apapun. Iya, pernah minta tolong nggak? Sepertinya sih enggak. Phoenix merah. Yang Adis ini Phoenix hitam. Tuh bener kan? Kit, Phoenix merah pun juga rasmu kan? Jadi semua rasnya itu Coba, aku tanya ya, Lin, kamu kalau mau nanya apa, it's okay, Lin. Kit, kenapa soul yang aku lihat nih Adis bisa ke bumi jadi human? Kenapa bisa? Dia bilang sih, aduh ini aku halu nggak ya kan ini ya Tuhan. Makanya itu kita paling nggak kita halu bersama mungkin. Gini, ya udah anggap aja ini jawaban halu ya. Iya. Si ras Kit itu bilang mendekati masa-masa kehancuran atau kekiamatan kami itu, berakhirnya kami sebagai entitas universe itu, kami sadar kami sudah tidak lama lagi. Tetapi at the same time, beberapa katanya ada yang bisa memilih bentuk lain kehidupan katanya. Nah ini salah satunya. Kata si Kit, Adis dengan 100% kesadaran dan kehendaknya sendiri memilih jadi human. Emang iya Kit? Kamu sudah mengetahuinya. Tapi kok sepertinya dia kayaknya nggak terlalu suka menjadi human ya. Ya karena mungkin dulu dia alien. Iya. sebenarnya sama kayak kau ini sih, kalau itu dulu alien terus mau jadi human. Karena Kamu seperti ras apa sih? Bagaimana manusia menamakan Kit? Aduh susah banget. Terus kata Kaninin emang ada 12 bintang itu. Tempatnya dia itu ya, Kaninin itu tuh bener-bener kayak hampir nggak ada atmosfer loh. Gersang banget. Kayak bulan. Bulan kan gelap dan gersang kan? iya. Ya, bulan kata dia, persis bulan manusia. Oke, jadi pertanyaannya balik lagi ke Kaninin. Kalau ditanya apakah ada anything itu yang di Kaninin sekarang, nggak ada. Ya Lin ya, Aileen juga nggak ngerasa apapun kan. Tapi rekam jejak sejarah bahwa Kaninin pernah terekspos ekstraterestrial itu ada. Ya ini si tiga ini, Kit, Doni sama Erwin ini. Apakah I itu guess itu bukan nama asli mereka sih. bukan. Bukan. Iya.
Kapak itu berarti juga dulunya saya bagian dari mereka. Bukan, kan ini enggak. Oh bukan ya. Bukan. Tapi justru yang si Adis itu ya. Enggak, Kit, nggak boleh. Kamu nggak boleh masuk ke aku, Kit. Nggak boleh. Sorry. Setergoda apapun kamu ingin masuk ke aku, tetap tidak boleh. Kita berdiskusi dengan cara ini aja, ya. Ya memang aku mampu, tapi tidak boleh. Bisa dimarahin oleh pencipta kita. Itu doang sih informasinya, Kak Ninin. Aku belum dapat informasi baru mengenai apa yang Kak Ninin tanyakan. Kalau soal sekarang aman, nggak ada anything, nggak bersih kok. Nggak ada itu ya. Nggak ada, ya arwah-arwah 1-2 ada, tapi ini sih ekstraterestrial sih ini. Kak Ninin bukan merupakan dulunya ras dari mereka, bukan. Aku mau tanya, ada hubungannya dengan multiverse nggak ya? Maksudnya Kak Ninin ini maksudnya jadi istri kamu di multiverse lain, atau memang di kehidupan selanjutnya? Emang kamu bisa ngebaca Multiverse gitu. Ini aku project what I know about multiverse. Kalau kata Kit ini, aduh, mungkin ini mari kita halu barengan ya. Iya, Kak Ninin. makanya itu. Dari pemahamanku sebagai race alien ini, multiverse itu tidak ada, kata dia. Yang ada tuh adalah perbedaan waktu yang kalian pikir waktu itu sama di setiap jagat raya ini. Dibilang gitu. Maksudnya begini, kalau Kak Ninin tahu, misalnya kan katanya teropong Hubble melihat bintang meledak. Usianya adalah 1 tahun cahaya. Artinya sebenarnya bintang itu saat ini, detik ini udah gak ada. Dia meledaknya 1 tahun cahaya yang lalu, gitu loh. Iya. Nah, kayaknya si Kit itu pengen jelasin seperti itu. Waktu itu yang kalian sebut multiverse itu tidak lain tidak bukan, gimana Kit? Galaksi dan planet dan tatanannya yang berubah-ubah setiap saat, namun tidak terdeteksi oleh setiap race alien pada saat itu. Nah, complicated ya. Kita jadi suka begini ya. Nggak apa-apa, nggak pesan. Ini pertama kali aku merasa kita ekstrim halus sih Kak Ninin, tapi nggak apa-apa. Iya. Paling nggak saya nggak halus sendiri kan, begitu loh, maksudnya ada konfirmasi. Soalnya susah juga untuk ini maksudnya apa gitu loh. Ada lagi, mungkin itu sudah ya untuk informasi Oke, tentang iya. dia. Nah, Iya. ada beberapa case yang entah itu saya bantu mama, pernah dikirimin atau apapun itu, lihat visionnya terus sampai diserang juga. Itu memang apa benar ini siapa nih yang bantu nih, ataukah itu malaikat, ataukah itu tadi kan Kak Willy bilang katanya kalau untuk arwah saya bersihkan. Nah, ada kalanya itu seperti bantu kiriman atau seringkali seperti itu. Terus bahkan ini sekali lagi bukan karena saya, ini semua karena yang kuasa. Ada teman datang minta, dia sakit keras, terus sampai akhirnya aku dapat abstrak dari yang maha kuasa untuk menyetop anak ini menggunakan narkoba, begitulah intinya begitu. Kalau dia mau sembuh, kalau dia mau terus hidup, karena yang aku lihat waktu itu dia benar-benar sudah bengkak semua, dia nggak bisa tidur sampai duduk. Itu pun dia sudah berkelahi dengan entitas gelap ya. Nah, pas dia datang itu aku cuman bilang, kamu harus stop, kamu harus minta maaf ke anakmu, kita coba untuk membuka jalan. Nah, yang bantu sampai sekarang pun dia akhirnya hidup, masih bisa, dia sehat istilahnya gitu. Nah, ini yang bantu jenis apa ini? Karena untuk terus terang untuk Aku boleh nanya nggak, pas Kak Ninin bantu itu
itu masih sering berinteraksi sama si tiga itu Enggak. nggak, merah biru kuning itu? Enggak. Tapi belum lama berhentinya atau bagaimana? Berinteraksi sama Terakhir itu kan berinteraksi dengan mereka itu waktu si Adis itu umur masih kecil ya, masih umur 5 tahun lah. Sekarang dia itu terakhir. 20. Oh oke, itu terakhir kali berinteraksi sama tiga Iya. alien itu. Iya, berarti berapa? 15 tahun yang lalu lah. Udah, as I expected. Bener, Kit ngomong hal yang sebenarnya. Berarti Kit ngomong gini tadi ke aku. Ketika tadi kan ini cerita, aku bantu orang tuh bener nggak gini. Langsung aja ya, biar simple. Iya. Itu bukan dari kiri, itu dari pencipta kita. Iya. Kit bilang, disitulah aku sadar, aku ikut campur ke desain lain ciptaan semesta, yang dimana pencipta pun ikut campur dan memberikan kuasanya ke ciptaan yang bersama manusia. Aku telah salah interfere kata Kit. Makanya aku mundur dan aku tidak lagi kayak mungkin ikut membantu atau seakan-akan memberikan gift atau apa. Dia mundur teratur si Kit dan kawan-kawannya. Ibaratnya kayak race alien yang lagi jalan-jalan jadi turis berusaha membantu, tahu-tahu ya yang mau kita bantu cuy lebih dibantu yang lebih tinggi, ibaratnya gitu. Oh begitu. Kira-kira gitu. Ya halu banget sih. Kit ini nggak jahat sih. Enggak jelas. Enggak sih. Makanya Kit bilang di saat itulah aku sadar bahwa satu nggak perlu, dua kayaknya kita kurang tepat, keliru trajectory path-nya ini kan. Kasian juga sih. Iya, apa rencanamu? Perjalanan kalian keren, Kit. Kamu rencananya gimana? Kamu Kit bilang, dapat dia bilang aku tetap memilih di planet ini sampai habis. Sedangkan banyak rasku yang sudah seperti siapa tadi? Siapa sih tadi? Iya, ada yang memilih udah jadi manusia dan yang lain-lain. Tapi katanya aku si Kit ini memilih tetap di planet ini sampai habis. Dia tetap memilih rasnya sih. Memilih tetap jadi rasnya. Aku sudah menyaksikan banyak kebesaran yang kalian sebut pencipta atau Tuhan. Semua mempunyai batasan, kelebihan, dan limitasi masing-masing, termasuk aku. Dan sekarang aku pun mungkin tidak akan lama lagi akan terlebur bersama Tuhan, ya kan? Dan planet ini, ya kan? Ya sih, mereka kasih ini sih, dia sebagai simbol pencipta, pemelihara, dan pelebur. Ini kan lambang mereka sih sebenarnya. Pantesan tadi dia bahas tentang peleburan dan pencipta. Ya ini. Dia bilang sih senang bisa bertemu, maksudnya berinteraksi denganmu. Gitu. Iya. Kalian ras apa? Ya manusia gitu. Kalian ras gitu. Tapi manusia. Tapi Iya. yang satu lagi Starship. Dia nggak Saya bisa- Starship. Starship. Iya, dia juga. Lucunya walaupun dia canggih, dia nggak bisa ngedetect aku Starship, kayak ya tadi limitasi, batasan, kelebihan dan Dan kekurangan. kan kakak kan beda ras kan? Beda ras ya, beda ras. Beda ras. Bukan alien golongan ini. Tapi ras bahwa kamu manusia dan setengah alien tidak asing memang kan. Setengah ekstraterestrial lain. Cuma aku tidak tahu kamu dari bintang mana dan Iya. bintang mana, kata Sikit ke aku. Iya. Itu tante gambar, maksudnya gambar minta orang gitu, atau dia yang gambarin? Bukan, tahu-tahu ada dua yang tahu-tahu masuk, aku jadikan tato. Satunya itu gambar bintangnya 3, merah, kuning, sama biru. Terus ada simbol yin yang. Satunya hitam, satunya yang warna pelangi. Jadi representasi bahwa warna yang tidak bisa dicampurkan biru, merah, sama kuning kan. Nah, dari perpaduan ini membentuk pelangi. Untuk bisa jadi putih itu harus diputar kan. Spektrum warna pelangi itu kan nggak bisa putih kalau nggak diputar. Jadi keseimbangan itu harus berputar dulu supaya mendapatkan yang putih gitu, maksudnya begitu sih. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk kita langsung putih, itu nggak bisa gitu
itu sih. Oh. Itu yang Iya. itu yang aku dapat setelah mengenal mereka. Nah ini juga aku dapat simbol, sebagai simbol warna dari mereka itu, bahwa ada pencipta. Menciptakan itu harus dengan kasih, harus dengan cinta, kemudian memelihara pun harus dilindungi dengan cinta dan pelebur. Makanya kenapa ada iblis, ada demon, itu karena mereka juga sebagai pelebur. Sebentar kan, sebentar. Bukan tante tadi. Kit, mengapa aku melihat salah satu bintang makin besar makin besar? Ini timing atau apa, Kit? Bicaralah ke perempuan yang ini. Itu besar sekali, ada satu bintang mendekati planetmu. Seakan-akan pengen dilahap. Mungkin sudah saatnya dia pergi. Apakah memang perbincangan kita ini sudah timing juga kah, Kit? Iya. Aku rasa ini. Ini memang sudah waktunya. Aku ngelihat jelas, Kak, sumpah. Itu kayak dia tenang sih, tapi kayak ada bintang tuh makin gede gitu loh. Iya, supernova bentar lagi. Tapi rakyatnya sih, dia dan beberapa ras lain tenang, udah tahu, nggak panik. Sama sekali nggak panik. Mereka kayaknya ini deh, duduk di tanah terus sambil merem, terus kayak Lihat nggak, Lin? berdoa gitu, kayak apa, meditasi gitu, kayak berdoa begitu. Nih kakak project ke kamu nih, Lin. Cara mereka berdoa nggak begini kayak kita sih, tapi sambil duduk bersila di lantai gitu. Lihat nggak, Lin? Kakak udah project Agak tuh. kurus ya. Rasanya agak kurus untuk badannya. Bener nggak, Lin? Permukaan tanahnya kayak bulan, kayak gersang banget, Iya. atmosfernya hampir nggak ada. Geradakan. Menurut aku mirip kayak tanah ini juga sih, bukan tanah juga sih. Geradakan. Iya, kayak bulan. Iya, mirip. Dan atmosfernya nggak ada kan? Langsung kayak ke universe Nggak ada. yang gelap. Iya, benar. Jadi seakan-akan Kang Inin, melalui Kang Inin dan kami, kita diberi kehormatan untuk berinteraksi bersama satu race alien yang mungkin memang sudah habis masa hidupnya berdasarkan pertimbangan Tuhan. Kayaknya itu yang terjadi deh siang ini. Iya. Aku nggak tahu kenapa bisa gitu. Aku percaya nggak ada yang kebetulan ya. I mean kalau udah setengah jam lebih, kalau mau halu barengan lah. Iya. Tapi masa sampai halu barengan, masa sampai bisa gambar simbol gitu kan nggak mungkin. Aku dari awal nggak ngerasakan ingin halu sih. Enggak. Iya. Sampai bertemu di petualangan Tuhan lain katanya. Itu cahayanya beberapa udah nyamber beberapa orang. Iya betul. Apa nama rasmu? Cahaya. Ada A-nya, 3 suku kata juga. Alevit, Alevit. Kan ini pernah dikasih tahu nama rasnya. Ya pernah dikasih tahu nama rasnya nggak? Kayaknya enggak sih. Cuman dikasih tahu. Afid, ada I, ada A, Afid, Alevit, Afid. Kalau mengorek cepetan deh, itu setengah dari planetnya udah hancur, udah ke bawah gitu. Kayak putih gitu ya Lin. Apa sinarnya terang banget kayak putih. Tunggu, apa itu bukan yang dilihat oleh kalian itu, apa itu bukan proyeksi dari hal yang sudah terjadi? Aku tadi udah mikir. Enggak, aku tadinya udah mikir ini real time atau memori atau proyeksi masa depan. Real time, sekarang, saat ini. Real time, kata Kit. Iya, real time. Easy. Aku cuma bisa dapat 2 huruf A, V, I. Kayak Afi, Afid, Afrid. Gak jelas. Paling dekat kayaknya Afi deh. Gak jelas, aku gak nyampe kemampuannya. Coba. Lin, bantu deh, Lin. Dia udah hampir hancur sih. Safi. Enggak. Safi, kamu merasa? Mas Safi. Sebut saja Afi for now. Iya Afi. Kami ras Afi. Kami ras Afi, udah gitu aja.
Berarti apakah itu yang Phoenix? Iya udah. Apa? Apakah itu Phoenix itu bagian dari ras api. Maksudnya yang Phoenix merah itu bagian dari ras api yang dia sudah tiada kan? Yang merah. Kata Kit dia sudah tiada yang merah, Phoenix merah itu. Sebentar lagi aku. Ini real time sih. Ini real time sih. Rasain Kita tutup sedihnya. ya, sih. Kerasa ya kan ini. Iya. Tapi ini berarti mereka ras yang sangat maju dan advance loh. Maksudnya mereka Dia bilang sampai ketemu di lain kesempatan, dia bilang gitu sama kita juga. Iya, dia bilang gitu petualangan untuk sampai berikut. sampai ketemu di lain kesempatan. Dimuliakanlah Tuhan. Tuhan beserta kita semua. Project ini nyamber nih, dia kayak nge-labelin apa, dia kayak dispatch energi ke kita Supaya ketemu lagi. oke, sampai bertemu lagi. Dia tadi sebelum benar-benar hancur dia dispatch Oh iya udah energi. bilang. Iya, dia dispatch energi ke Kaninin, aku, Kak Willy, Iya. Kak Irwin, kayak kita Berasa sih. dispatch. Berasa ya? Dia kayak energinya nyamber gitu. Dispatch. Emang sengaja katanya sampai bertemu lagi, dia bilang. Dia kayak yakin gitu kita akan bertemu lagi. Pasti. Suatu saat manusia bumi pun akan musnah kan, pasti. Iya. Iya. Itu ras luar biasa. Matangnya Advance. sih, matang banget tuh ras. Dari cara ngomongnya spiritualnya kayak udah tinggi gitu ya. Iya. Apa ya, tingkat spiritual, tingkat awareness mereka tuh kayak udah melebihi manusia sih menurut aku. Iya. Supaya nggak terlalu sedih, aku balik ke kesimpulan kan ini. Jadi dua pertanyaan masternya kan ini kan adalah tadi apakah ada sesuatu, udah kita jawab tuh panjang lebar kan yang masih alien. Kedua, apakah Kak Ninin dulu dibantu oleh siapa yang mulai ada gift bisa nyembuhin orang itu kan? Iya. Itu jawaban dari Tuhan langsung, dan karena saat itu si ras Afi itu sadar, oh kita ternyata manusia pun juga hebat gitu. Mereka mundur. I think itu bisa dibawa ke Indonesia. Kami boleh bawakan ini di YouTube nggak Kak Afi? Kak Ninin? Boleh, silakan. Mengenai ras Afi aja. Iya, dengan aku senang pengen hati. orang-orang- Karena Aku memang pengen orang-orang mengenal. iya, memang waktu dari awal sih kalau pikiran aku, kalau mereka mengizinkan aku untuk mengetahui mereka, awalnya sih kan memang enggak, tapi pada akhirnya mereka seperti itu, berarti ini memang untuk disebarluaskan, untuk diketahui Betul, aku merasa pertemuan kita ini bukan kebetulan dan kayak memang harus diceritakan deh Iya. Kak. Aku berasa banget. karena Dan gini. tadi yang peleburan itu bisa begitu. Iya, karena begini Kak Wil, pada akhirnya kita nanti akan menemukan persamaannya untuk kesatuan, bahwa sebenarnya Tuhan itu Maha Esa. Nah, selama ini kan dikotak-kotakan oleh manusia. Ini saatnya memang dari cerita aku ini memang harus disebarluaskan, bukan untuk apa-apa sih, tapi memang untuk Kak Willy, Kak Jesslyn, dan Kak Aileen menyebarluaskannya dalam sisi ini loh, ada sepenggal pengetahuan yang ternyata begini. Jadi gitu loh. Meskipun kakak sudah punya cerita yang begitu banyak yang amazing ya, menurutku itu suatu pengetahuan, ilmu pengetahuan baru, elevated lah istilahnya, nggak cuman urban ghost, tapi ini lebih ke atas lagi nih gitu. Jadi kalau mau dikatakan halu, kenapa nanggung, kenapa nggak sekalian gitu loh. Iya. Gitu sih. Nah, tapi tujuannya itu sebenarnya itu tadi, kita sudah mengarah ke kesadaran kolektif ya, awakening, Betul. untuk ke arah ke sana, bahwa yang Maha Kuasa ini harus ditunjukkan bahwa benar-benar yang Maha Kuasa, bukan nggak memilih kamu dari agamamu apa, rasmu apa, nggak seperti itu. Jadi ya inilah yang mungkin arahnya ke sana, begitu sih kalau menurut Dan aku. Kaninin aku mau sedikit kayak kasih tahu apa yang aku lihat sih mengenai Kaninin. Memang Kaninin tuh kayak kalau orang lihat ya, memang seakan-akan kayak terekspos oleh energi gaib gitu. Tapi pas aku telusuri lagi,
aku melihat ada persamaan Kak Didin dengan, aku lupa deh siapa sih yang cewek bule itu, Mama Lauren. Mama Lauren. Iya, ada persamaan energi, dan aku melihat di mata ketiga yang di dahi itu kebuka gitu, dan aku rasa memang Kak Didin berbeda sih dengan manusia pada umumnya. Ya mungkin karena itu juga sih. Aku ngerasa Kak Didin tuh peka, atau bisa juga dikatakan indigo sih menurut. I guess so. Dalam konteks yang berbeda. Iya. Karena aku sedikit pun nggak merasakan gift Kak Ninin yang tadi untuk membantu orang itu dari hasil belajar, enggak aktif dengan sendirinya kan? Iya. Tuh. Dan itu dari kubu kanan. Ibaratnya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Iya sih. Dan sekarang aku tulis nggak ada di aku Jauh. nggak merasa di Aileen merasa apa? Enggak, bukan demon. Demon vibe-nya beda. Ya benar. Memang pernah dikasih dalam mimpi, dikasih buku besar gitu, tulisannya semesta gitu kan, gede bukunya, warna gold gitu, sama dikasih pedangnya silver, terus ada pegangannya itu gold gitu, ada seperti ukiran, ada garisnya gitu. Nah itu memang sebelum terjadi begini, sebelum ada karena waktu dulu itu sering diajak orang, ada 3 orang yang ngajak untuk dijadikan murid, tapi aku nggak pernah mau, karena menurutku kalau memang itu sudah ada berarti pada saatnya nanti secara mental pun siap, nggak harus dipaksakan diajar sekarang gitu, nggak sih. Aku dari dulu pilihnya yang natural gitu, biar berjalan apa adanya, karena semuanya akan, kalau timing Tuhan itu lebih pas gitu daripada timingnya manusia, karena belum tentu siap nih mental secara kitanya sebagai manusia gitu sih. Nah Betul. Setuju. itu sih. Tapi nggak tahu kalau untuk energi sendiri, nggak tahu ada apa enggak gitu Kak. Maksudnya energi gimana iya, Kak Ninin? untuk dari aku sendiri bisa mengeluarkan energi nggak tuh? Kalau Kak Jesslyn melihat, atau Kak Aileen? Coba Aileen deh. Itu ada energi sih di tangan. Ada di tangan yang sebelah sini ya. Ini sebelah mana ya? sini. Bukan, sebelah satunya. Ini. Bukan. Ini. Bisa. Jawabannya bisa. Iya yang itu. Karena aku nyoba jarak jauh aja. Bisa. Itu Kak Ninin bukan tipe yang kewalahan, bukan juga tipe yang nggak bisa handle. Bisa. Ren. Aku izin ya. Iya. Atas izin Tuhan nih. Sekarang aku coba ngirim jarak jauh ke kanannya. Kanan Kak Ninin mana? Ini kanan. Ini. Kanan. Kanan. Itu ya. Arahin ke kamera deh. Aku coba kirim ya. Harusnya ngerasain. Aku kirim di antara sela-sela jari ini. Udah? Nggak tahu kan ini berasa atau enggak? Kayaknya enggak deh. Saya mungkin nggak sensitif itu sih kayaknya. It's okay, nggak apa-apa. Belum dilatih. Tapi Iya. pertanyaannya, apakah ini bisa bergerak di bidang energi supernatural? Bisa. Untuk apa ini? Mungkin belum diolah, tetapi bukan tipe yang tidak boleh, tidak disarankan, ataupun tidak bisa. Tidak semuanya itu. Jadi jawabannya bisa. Untuk apa ini? Yang aku tadi. Nggak tahu. Itu adalah perjalanan tahta suci Kak Ninin bersama Tuhan. Tadi pas aku coba ngorek kan, dia itu tipikal yang energi yang, maksudnya kan ini tuh tipikal energi yang kayak kamu ini bukan sih. Jawabannya lebih ke arah kayak kalian itu dapat self awareness, dan kalian ini cerita ke orang-orang, itu sih jawabannya sebenarnya. Tapi masalahnya kan manusia zaman sekarang kan maksudnya Pengennya kalau nggak susah. healing atau yang begitu-begitu. Tapi sebenarnya kalian itu kayak punya apa ya, kayak punya pengalaman, punya vision yang sebenarnya harusnya orang lain tuh tahu, dan orang lain tuh amazed gitu dengan pengalaman spiritualnya kalian. Bukan amazed ke saya, amazed-nya ke Tuhan ya, bahwa ini maksudnya Tuhan itu. Iya. Betul, maksudnya tuh. Tapi dari kayak pengalaman spiritualnya mengarahnya ke sang sumber gitu. Jadi kayak lebih ke arah diberitakan gitu sih tadi yang aku. Iya. Ini ya. Ini sembari Aileen lagi nyari abstrak alam. Kemarin kami menangani klien penanganan lapangan, sepasang suami istri.
aku lupa namanya siapa, tapi yang prianya itu bilang dia memang peka juga, sensitif, peka, dan technically berapa persen indigo istilahnya ya. Dia nanya kepada kami, jadi mesti dilatih gimana nih? Boleh nggak dibikin kebuka matanya supaya melihat makhluk halus, langsung ada suara dari alam? Tidak. Nah itu beda dengan kasus Kaninin. Kasus Kaninin ini kayak dibiarkan untuk exploring journey-nya, untuk dipergunakan untuk Kaninin apa. Tapi kalau si pria klien kami kemarin itu dilarang bahkan untuk healing dan juga untuk melihat. Ternyata tahu nggak bakat dia apa? Bakat dia instingnya tajam sekali. Dia kerja di bagian perusahaan yang dia harus, kalau dia latih instingnya, baru salaman nama orang aja tahu, wah ini bakal KKN nih, ini korupsi, ini nyolong duit, Oh, iya. ini gini. Itu safe pekerjaannya banget, dan kebetulan pekerjaan dia adalah auditor. Hmm, Jadi iya. bakat gift orang lain-lain sih. In this case menjawab pertanyaan kembali Kak Ninin, bisa nggak energi? Bisa, tapi untuk apa? Kami nggak bisa jawab, belum bisa jawab. Itu adalah Iya. perjalanan tahta suci Kak Ninin dengan Tuhan, istilahnya begitu. Iya sih. Orang waktu itu aku aja nanya HP ku nggak dijawab kok, energinya buat apa? HP selalu bilang nanti kamu akan mengetahuinya, selalu gitu. Tapi emang bener ya ada HB di sekitar saya, karena kan pernah gini, eh, pernah bantuin seseorang gitu, tahu-tahu itu berasa ada 4 Grim Reaper di samping yang menjaga gitu loh, karena berurusan dengan dukun. Oh my god, itu Kak Ninin kapan ngerasanya? Beberapa kurang dari sebulan yang lalu sih. Oh, I thought I'm the only one yang merasa seperti itu. Soalnya Grim Reaper tuh dianggap kasihan sih mereka dianggap iblis sama orang-orang, Iya. sama manusia dianggap iblis mereka tuh. Padahal mereka pekerja Tuhan loh. Memang. Iya. Bener kan? Rasanya begitu nyata bahwa ada Grim Reaper membantu kan? Iya. Iya. Terus mereka membantu untuk menjaga dari gini, karena waktu itu ada yang aku lihat si orang tersebut dijadikan lumpuh gitu. Terus yang di vision aku ngelihatnya sosok hitam yang membuat dia begitu. Nah, sosok hitam ini kemudian dihancurkan kayak bener, makanya sama anomali, wah kok sama ya. Kelihatan kebelah jadi 3 begitu kan. Nah, terus abis gitu kan si dukunnya ini sepertinya dia memang mau kirim lagi kan. Terus aku bilang stop, jangan, karena saya juga nggak berusaha untuk menghancurkan si dukunnya, tapi maksud waktu itu aku komunikasinya, biarkan anak ini menjadi saksi dengan kelumpuhan dan sakitnya TBC, biarkan dia sembuh, biarkan ini menjadi saksi bahwa Tuhan kita memang punya kuasa. Kalau kamu mau ikut campur, nanti kamu berurusan dengan entitas Tuhan yang lainnya. Nah itu, nah waktu itu pas mau tidur kan malam-malam tuh, pas mau tidur berasa kayak, kok ada Grim Reaper 4 ya? nggak tahu bener, nggak tahu. Iya nggak tahu bener, nggak tahu nggak. Jadi kayak mereka ini mau menjaga supaya si dukunnya ini nggak iseng juga gitu. Tapi memang setelah itu dukunnya sih nggak iseng. Itu sih nggak tahu mau nanya kayak gitu apa enggak sih. Enggak, itu definitely nggak halu. Bener Orang berarti kami ya? merasakan hal yang sama kok, iya. Kemarin kami kan baru itu ya, kasusnya kan Sama pria yang tadi lagi. pria yang tadi itu kan dia mau dikirimin dukun ya Kak Wil ya. Iya. Jadi ibarat tuh papanya tuh punya pacar, papanya tuh pokoknya inilah Tukang main cewek. Iya, sama main cewek gitu. Nah, pacarnya ini tuh kesel gara-gara anak, maksudnya gara-gara klien kita ini dia jadi macet duitnya. Jadi yang harusnya duitnya buat dia, papanya jadi macet keluarin duit karena anaknya nggak mau kasih duit lagi. Nah, terus dia ini dong sakit hati dong sama si klien kita ini. Akhirnya dia kirim lah itu sampai beberapa burung mati berdarah-darah, rumahnya kayak ada bekas darah gitu ya. Iya. Dan pas kita coba doain malah Grim Reaper yang datang. Banyak banget, ada kali 10 lebih. Iya. Sama Di kayak itu. bawah lantai.
berdua. Iya. Sama kayak cerita yang di hotel itu, hotel di Jakarta itu. Iya. Grim Sama. Reaper-nya banyak. Apa Itu itu? pertama kali aku nggak nyangka berdoa pada Tuhan datang sekejebrak banyak Grim Reaper gitu, aku kaget banget. Keren itu keren. Apa itu sama? Dan ternyata kenapa? Apa itu Sama. Grim Reaper-nya sama dengan yang datang waktu di Kayaknya beda mereka ya? jumlahnya banyak sekali. Iya. Aku nggak kenal satu dari mereka. Oke. Berarti gitu ya, istilahnya bisa ganti-ganti gitu loh. Bisa lain-lain. Makanya kalau anomali kan cerita ada Arka, ada Fallen, ada Grim Reaper. Wah, kami nggak tahu berapa, tidak terhitung jumlahnya. Kami dibantu Arka, Grim Reaper, sometimes Angel, bahkan beberapa Fallen pun ada yang membantu kami, istilahnya. Selama kita berdoa pada sang sumber, siapapun yang datang, udahlah terima, itulah istilahnya bantuan dari atas istilahnya. Iya. Cuman untuk si Adis sendiri itu apa karena dia, apa yang membedakan dia jadi Black Phoenix ya? Ataukah dia entitasnya seringkali dideketin sama kubu kiri atau gimana ya? Karena dia berasa kurang cocok dengan manusia, itu membuat dia sering berpikiran negatif. Sorry, ini mungkin jump to another cerita. Aku cek ya terakhir ya. Pertanyaannya apa tadi Kak Rinin? Kan yang sebelumnya Red Phoenix. Nah, si Adis ini kan yang keempat waktu jatuh itu jadi dari Black Phoenix. Nah, apakah itu pengaruh ke karakter dia, karena dia sama manusia tuh seringkali kurang cocok gitu. Terus sering ada entitas negatif sih karena dia berpikiran begitu. Gini, walaupun dia dulunya adalah ras Afi tadi itu, namun ketika menjadi manusia ternyata tidak serta-merta kelebihan ras Afi itu pun terbawa. Jadi Adis ini walaupun dulunya ex ras Afi, namun aku ngerasa dia nggak kebal sih sama, nggak kebal tuh bahasa yang kasar. Iya. Dia paham. tidak sepenuhnya kebal terhadap ras kubu kiri, dia masih bisa kena. Betul, dan Masih dia bisa kena. sebenarnya ketika dia jadi manusia yang aku rasain Lengkap. sisi ras Afinya itu udah kayak diudarkan dan lebih ke arah manusia sih kalau sekarang. Udah benar-benar jadi manusia. Jadi kayak 100% human sih biasanya. Apa gitu ada hubungannya dengan, kan itu jauh sebelum adanya film Maleficent ya. Waktu lihat Maleficent tuh kayak, lah ternyata ada gitu. Ternyata Black Phoenix itu ada. Apa itu ada hubungannya dengan dia akan menjadi abu dulu untuk bangkit dari abu. Itu kan bisa secara filosofi ya. Nggak yakin, karena aku yakin ini kepercayaan ya. Semua makhluk-makhluk yang nggak masuk akal dan bukan manusia itu at some point di universe yang luas ini mereka pasti ada. Buktinya ada ras Afi. Kami pernah melihat alien jenis ras lain, pernah. Tapi memang kami jarang bawain di YouTube karena belum waktunya. Ya disinilah sekarang saatnya kami. Jadi kami percaya banyak sih, tapi kami nggak bisa menjawab semua pertanyaan mengenai ras alien Kak Ninin. Mengenai Black Phoenix tuh alien atau demon saja kami nggak tahu. Tapi yang jelas energi tadi yang hit Erwin dan Doni ya, itu definitely alien, rasnya extraterrestrial, ras Afi itu. Oke. Keren banget. Ini katanya Kak Ninin ngerekam. Oh iya, boleh. Gak apa-apa. Alright, justru malah kalau kami boleh minta rekamannya, boleh nggak? Boleh. Nanti saya edit dulu, dipotong dulu yang biar kelihatan yang 3 ini. Terus kalau saya di blur aja kali ya. Boleh. Enggak, maksudnya kan tidak ada informasi yang mendiskreditkan atau sensitif gitu. Aku berencananya mungkin audio doang, tapi kalau Kak Ninin nggak keberatan di blur ya itu juga lebih gampang sih. Tapi kedengeran nama asli nggak apa-apa. Kayaknya jangan deh. Kayaknya mendingan kita secara audio aja ngasih kasihan kali ya. Takutnya ada yang kenalin.
Nggak tahu Kak Ninin gimana? Atau enggak Terserah Kak sih. Ninin merasa nyaman nggak dengan informasi ini? Nggak masalah kan, nggak ada orangnya, yang penting nggak ada wujudnya. Kan di blur Ya, mukanya. di blur aja ya, di blur. Jadi Iya. di blur kotak kelihatan ada orang rambut panjang baju biru tapi Iya. Ini dia dikasih gerak hantu kali. Atau iya, mukanya bisa itu alien. sih video editing apa? Iya. Nggak apa-apa sih. Terima kasih banyak nih Kak Ninin atas sesinya. Terima kasih. Ini memang sudah diaturkan. Sudah Sepertinya begitu. diatur. Iya, sudah diaturkan. Ya, oke. ya benar-benar sih yang apa visionnya Kak Ninin benar-benar mirip kayak Mama Lauren sih menurut aku. Energinya ada kemiripan. Oh, maaf, satu lagi ada. Ya. Kemarin ada beberapa hari yang lalu ada abstrak. Suatu saat untuk 3 anomali ataupun DA, suatu saat akan semakin naik nih. Nah, di saat itu kalian akan dihadapkan bukan peperangan astral, tapi peperangan secara media sosial dengan dalih bahwa kalian mengajarkan kehaluan, terutama kubu kiri yang tidak menyetujui manusia menemukan keesaan Tuhan atau ketauhidan atau kemanunggalan Tuhan. Itu banyak yang nggak mau itu. Jadi nanti akan kendala ke sana dan menyerang anomali ke arah bahwa menuduh anomali mengajarkan kehaluan. Itu mungkin bisa disiapkan jawaban untuk anomali. Gitu sih. Terima kasih Kak Ninin atas Terima kasih visionnya. banyak. Terima kasih Kak Terima Ninin. kasih, senang sekali bisa komunikasi hari ini dan banyak pengalaman Sama, juga. kami juga happy banget. Kami nggak nyangka session ini seperti ini. Kayak seakan-akan udah diatur timingnya oleh Tuhan Iya. gitu loh. Ya, Baik untuk kita melihat. dengan ras Afi tadi gitu. Iya. Oke. Ya udah Terima kalau kasih kepada begitu Tuhan. sampai bertemu di lain kesempatan Kak Ninin. Ya, Kami mohon selalu diri. support ke anomali kok. Tetap semangat menghadapi orang-orang. Thank you. Semangat juga Kak Ninin. Terima Kami kasih. tunggu juga rekamannya Kak Ninin ya. Ya, Terima saya kasih akan banyak. kirim ke Telegram ya. Ya, makasih. Terima kasih, selamat Sampai jumpa, siang. Kak Ninin. God bless you. Iya. Siang. Bye.